Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Heri Saputra, calon guru penggerak angkatan 7 dari SMA Al-Kausar Bandar Lampung. Di sini saya akan memaparkan tentang koneksi antar materi, modul 1.4 tentang budaya positif. Terkait dengan antar materi dari modul 1.1 mengenai filosofi pikiran Ki Hajar Dewantara, kemudian modul 1.2 nilai dan peran guru penggerak, modul 1.3 visi guru penggerak, dan modul 1.4 tentang budaya positif. Tujuan akhir dari pelajaran pada modul 1 ini berkaitan dengan filosofi pikiran Ki Hajar pada 1.4, kemudian nilai dan peran guru penggerak, kemudian berkaitan dengan visi guru penggerak, dan terakhir tentang budaya positif yang akan bermuara kepada munculnya, lahirnya profil pelajar Pancasila. Yang pertama, pada modul 1.1 filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara, bahwa pendidikan menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak, baik alam dan zaman, agar mereka mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya. Pendidikan menghamba pada sang murid. Pendidikan haruslah berpihak pada murid sesuai dengan minat, bakat, dan kemampuan sang anak. Guru ibarat petani, bahwa sekolah ibarat lahan atau tanah, dan murid ibarat benih. Petani hanya menuntun tumbuh benih dan merawatnya. Sedangkan pada modul 1.2 berkaitan dengan nilai dan peran guru penggerak. Dari pernyataan Ki Hajar Dewantara tersebut, maka seorang guru harus mempunyai nilai dan menjalankan perannya agar mampu menuntun tumbuh kembang murid melalui pengajaran yang berpusat pada murid. Nilai guru penggerak adalah mandiri, reflektif, inovatif, kolaboratif, dan terakhir berpihak pada murid. Sedangkan peran guru penggerak menjadi pemimpin pembelajaran, menjadi coach bagi guru lain, mendorong kolaborasi, mewujudkan kepemimpinan murid, dan terakhir menggerakkan komunitas praktisi. Pada modul 1.3, visi guru penggerak. Dalam mewujudkan suatu perubahan diperlukan visi dan langkah-langkah yang tepat dalam mencapainya. Visi dapat terwujud jika terdapat kerjasama dengan semua warga sekolah. Oleh karena itu, dalam mewujudkan visi diperlukan langkah konkret menggunakan metode inquiry apresiatif dengan tahapan bagja. Tahapan bagja yaitu buat pertanyaan, ambil pelajaran, gali mimpi, jabarkan rencana, dan atur eksekusi. Sedangkan pada modul 1.4 mengenai budaya positif, berdasarkan penerapan tahapan bagja tersebut, akan muncul pembiasaan-pembiasaan positif di sekolah yang kita kenal dengan budaya positif. Budaya positif ini akan menimbulkan rasa aman dan nyaman pada murid dalam proses pembelajaran. Budaya positif juga dapat mendorong murid untuk mampu berpikir, bertindak, dan menciptakan sebagai proses memerdekakan dirinya, sehingga murid lebih mandiri dan bertanggung jawab. Berkaitan dengan keterkaitan antar modul 1.1 sampai modul 1.4 terkait dengan refleksi pemahaman atas keseluruhan materi pada modul budaya positif ini, ada beberapa pertanyaan yang akan saya jawab. Yang pertama, sejauh mana pemahaman Anda tentang konsep-konsep inti yang telah Anda pelajari di modul ini? Adakah hal-hal menarik untuk Anda di luar dugaan? Saya sudah memahami konsep-konsep inti dalam modul budaya positif berkaitan dengan disiplin positif, teori kontrol, teori motivasi, hukuman dan penghargaan, posisi kontrol guru, kebutuhan dasar manusia, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Seluruh konsep inti tersebut harus diresapi dalam diri, diwujudkan dalam tindakan, dan dibagikan pada rekan guru di sekolah. Hal paling menarik bagi saya dan di luar dugaan adalah saya mempelajari motivasi perilaku manusia berupa penghargaan. Ternyata, penghargaan dapat berdampak kurang baik bagi murid. Di antaranya, dapat merusak hubungan, mengurangi ketepatan, menurunkan kualitas, mematikan kreativitas, dan bersifat menghukum. Perubahan yang terjadi adalah saya menyadari posisi kontrol yang biasa saya lakukan adalah sebagai penghukum dan pemantau. Seharusnya sebagai manajer dengan cara menangani masalah melalui penggunaan segitiga restitusi, yaitu melalui tahapan menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Redaksi pertanyaan yang kedua,
perubahan apa saja yang terjadi pada cara berpikir Anda dalam menciptakan budaya positif di kelas maupun di sekolah Anda setelah mempelajari modul ini. Setelah mempelajari modul ini, saya berpikir bahwa untuk menciptakan budaya positif di kelas maupun di sekolah harus melibatkan siswa dalam perencanaan hingga pelaksanaan, dengan harapan mewujudkan kelas atau sekolah yang nyaman, aman, positif berdasarkan keyakinan kelas atau sekolah yang diyakini secara bersama. Perubahan lainnya bahwa posisi kontrol saya yang selama ini sebagai penghukum atau pemantau merasa bersalah ternyata kurang tepat untuk menunjukkan disiplin, sehingga saya perlu merubahnya menjadi posisi kontrol manager dan menerapkan segitiga restitusi. Pada refleksi yang ketiga, pengalaman seperti apakah yang pernah Anda alami terkait penerapan konsep-konsep inti dalam modul budaya positif, baik di lingkup kelas maupun sekolah Anda? Pengalaman yang pernah saya alami dalam menerapkan konsep modul budaya positif ketika saya mempunyai keinginan untuk menyelesaikan permasalahan pelanggaran siswa dengan memposisikan diri sebagai manajer. Terkadang, sikap saya masih berbenturan dengan budaya sekolah yang terbiasa menghukum siswa sebagai langkah jitu membentuk disiplin. Maka dari itu, saya memerlukan suatu pendekatan khusus dalam mensosialisasikan hal ini kepada rekan sejawat. Selanjutnya yang keempat, bagaimanakah perasaan Anda ketika mengalami hal-hal tersebut? Perasaan saya ketika mengalami hal tersebut adalah merasa lebih tertantang untuk dapat mengimplementasikan posisi guru sebagai manajer dan menerapkan segitiga restitusi dalam menangani kasus indisipliner siswa. Saya juga merasa tertantang untuk menyusun strategi untuk mensosialisasikan konsep budaya positif kepada rekan sejawat agar kami dapat berkolaborasi melakukan perubahan budaya positif di kelas maupun sekolah. Yang kelima, menurut Anda, terkait pengalaman dalam penerapan konsep-konsep tersebut, hal apa sajakah yang sudah baik? Adakah yang harus diperbaiki? Menurut saya, hal baik yang sudah ada di lingkungan kelas dan sekolah adalah disiplin positif, nilai-nilai kebajikan, serta keyakinan kelas yang dibangun dengan berpihak pada murid. Keenam, sebelum mempelajari modul ini ketika berinteraksi dengan murid, berdasarkan 5 posisi kontrol, posisi manakah yang paling sering Anda pakai dan bagaimana perasaan Anda saat itu? Setelah mempelajari modul ini, posisi apa yang Anda pakai dan bagaimana perasaan Anda sekarang? Apakah ada perbedaannya? Sebelumnya, saya sering menggunakan posisi kontrol sebagai penghukum dan pemantau. Saat itu, perasaan saya adalah merasa benar-benar benar dengan tindakan yang saya berikan kepada murid saya, walaupun kadang hasil yang saya harapkan kurang signifikan. Nah, setelah mempelajari modul ini, saya mencoba menggunakan posisi kontrol sebagai manajer. Saat saya mampu memposisikan diri sebagai manajer dengan menerapkan segitiga restitusi, saya merasa bangga dengan murid saya yang lebih menunjukkan rasa tanggung jawabnya saat memperbaiki kesalahannya. Sebelum pelajari modul ini, pernahkah Anda menerapkan segitiga restitusi ketika menghadapi permasalahan murid Anda? Jika iya, tahapan mana yang Anda praktikkan dan bagaimana Anda mempraktikkan? Sebelumnya, saya pernah secara tidak sadar menggunakan konsep segitiga restitusi. Namun, tahap restitusinya tidak secara utuh seperti sekarang. Tahapan yang pernah saya lakukan adalah menstabilkan identitas dan validasi tindakan yang salah. Saya belum sampai pada tahapan menanyakan keyakinan, karena sebelumnya saya cenderung meminta siswa melakukan perbaikan atas kesalahannya, berdasarkan cara saya, bukan pendapat atau cara siswa sendiri. Selanjutnya, selain konsep-konsep yang disampaikan dalam modul ini, adakah hal-hal lain yang menurut Anda penting untuk dipelajari dalam proses menciptakan budaya positif baik di lingkungan kelas maupun sekolah? Hal yang menurut saya penting dalam menciptakan budaya positif adalah kolaborasi atau kerjasama yang baik antar semua warga sekolah serta sarana prasarana yang mendukung. Kerjasama warga sekolah dalam mewujudkan nilai-nilai kebajikan diperlukan agar dapat membangun budaya positif di sekolah. Sedangkan sarana prasarana sekolah sangat menunjang untuk mewujudkan sekolah yang nyaman, aman, dan mendukung proses pembelajaran yang menyenangkan. Demikian dari saya, terima kasih, Guru Bergerak.
Indonesia Maju. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.